Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardone atau Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia Tengah pada tahun 1182. Ia putra kesayangan seorang pedagang kain yang kaya, sehingga menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya. Ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Assisi, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang hampir roboh itu. Berawal dari kejadian itu, ia melepaskan harta warisannya dan mulai mengajak orang untuk bertobat dan berdamai satu sama lain. Pakaiannya diganti dengan sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang yang merupakan pakaian para gembala domba dari Umbria, atau pakaian ini pula yang dikenakan oleh biarawan Fransiskan. Dalam waktu singkat, banyak orang tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus dan menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina yang kemudian disahkan oleh Paus. Semangat Fransiskus ini pula yang mendasari terbentuknya kongregasi suster-suster Fransiskan dan ordo ketiga bagi para awam. Fransiskus sungguh menekankan penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup bagi para pengikutnya. Ia juga dikagumi oleh orang-orang semasanya, bahkan sampai saat ini, karena berbagai karunia-Nya. Salah satunya adalah kecintaannya yang besar terhadap alam semesta, sehingga ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam usia 44 tahun. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian: Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak.
Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapakah sesamaku? Pernahkah seseorang mengulurkan tangan dan menolong kita ketika sedang sangat susah? Kalau berani jujur, kita mesti mengakui bahwa setiap hari kita sebenarnya selalu menerima kebaikan orang lain. Pertolongan mereka pun beragam. Ada yang sifatnya kecil, ada pula yang besar, sesuai kondisi yang sedang kita hadapi. Ketika kita tersesat di jalan misalnya, seseorang yang tidak kita kenal dengan rela hati menunjukkan arah atau jalan yang benar. Bahkan ada orang yang rela berbuat lebih daripada itu. Ia mau mengantar kita hingga tujuan. Pengalaman ditolong atau diselamatkan orang lain mengajarkan kepada kita bahwa kita bukanlah makhluk super yang bisa hidup sendiri. Benarlah kata-kata John Donne, penulis Inggris ini. No man is an island. Maksudnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, terpisah dari orang lain.
Karena itu, kita tidak bisa sombong dan tidak peduli dengan orang lain, sebab sadar atau tidak, kita bisa hidup, makan, minum, sekolah, bekerja, dan seterusnya karena peran dan jasa orang lain. Karena itu, menghargai dan membangun hidup bersama adalah suatu keniscayaan. Maksudnya, relasi kita satu dengan yang lain tidak boleh kita tolak dan abaikan. Kita harus mampu hidup sebagai sesama saudara dengan cara saling menolong satu sama lain supaya bisa hidup tenang dan berkecukupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa saling menolong mempunyai nilai yang amat luhur di mata Tuhan. Bukan hanya bernilai untuk menjaga relasi dengan sesama di dunia ini, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang dirampok dan dipukuli hingga sekarat. Ia tidak mengenal orang malang ini, tetapi ketika melihat kondisinya, dia membalut luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Semuanya dia lakukan atas dasar belas kasih. Marilah kita menjadi sesama satu sama lain dengan saling membantu secara tulus. Semoga demikian. Amin.